Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman yang mengambil mata kuliah komunikasi kekerasan di kelas SAA A5. Pada materi kali ini yang akan kami diskusikan yaitu tema memberi dari hati dan komunikasi yang menghalangi kasih sayang. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Mas Izaz Fahmi Azhar, Mas Bahrul Ulum, Mas Ahmad Sabki Mubarak, saya sendiri Miftahul Azizah, dan Mbak Azharun Nusaibah. Saya selaku yang menyampaikan materi, izin untuk mewakili kelompok kami dalam memaparkan materi pada siang kali ini. Materi yang pertama yaitu memberi dari hati. Memberi dari hati termasuk bagian komunikasi tanpa kekerasan atau nirkekerasan, dengan asumsi bahwa semua manusia itu sama. Setiap tindakan yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga setiap manusia penuh dengan rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Komunikasi tanpa kekerasan bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang welas asih dan saling memberi serta menerima berdasarkan kesadaran, saling ketergantungan, dan kekuatan dengan orang lain. Menurut Rosenberg, komunikasi nirkekerasan atau anti kekerasan itu sendiri merupakan komunikasi yang menuntun manusia untuk memberi dari hati. Seperti topik bahasan pada kali ini yaitu memberi dari hati. Komunikasi nirkekerasan ini didasarkan pada keterampilan bahasa dan komunikasi yang memperkuat manusia untuk tetap memiliki sifat manusiawi, bahkan jika di bawah kondisi tekanan sekalipun. Paradigma ini berasumsi pada gerakan anti kekerasan, di mana setiap individu dituntut untuk saling menyayangi, menghormati, mencintai, mengasihi, dan nilai-nilai universal sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk memerangi kekerasan. Karena dengan alasan atau dalih apapun itu, kekerasan itu haruslah ditolak. Nggak perlu kita melakukan kekerasan gitu. Selanjutnya yaitu konsep komunikasi anti kekerasan. Ada 4 observasi, feeling, needs, dan request. Yang pertama ada observasi. Observasi ini menjelaskan mengenai bagaimana setiap permasalahan harus jelas dan dipahami terlebih dahulu latar belakangnya sebelum melakukan justifikasi terhadap permasalahan tersebut. Maksudnya itu, kita harus observasi dahulu. Kita evaluasi terhadap permasalahan sebelumnya, sehingga kedepannya kita itu akan hidup lebih sejahtera daripada saat ini. Dapat menemukan kebahagiaan, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sama, karena kita itu belajar dari kesalahan masa lalu. Yang kedua ini ada feeling, yaitu mengungkapkan perasaan secara spesifik sehingga tidak ada keraguan dalam mengungkapkan perasaan. Maksudnya itu kita itu nggak perlu menutupi, misal komunikasi antara si A dan si B. Si A merasa sedih, tapi dia nggak mau bercerita pada si B. Nah, yang dimaksud feeling ini, si A itu mengungkapkan apa adanya yang dirasakan. Seperti, saya merasa sedih karena akan pindah keluar kota. Jadi si B ini paham posisi yang dirasakan si A tanpa perlu menutup-nutupi. Maksudnya tanpa perlu si A ini menutup-nutupi apa yang dia rasakan, begitu. Ada needs.
Needs ini berkaitan dengan keadaan di mana orang yang saling berkomunikasi harus mengakui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan satu sama lain. Pada poin ini diharapkan orang-orang yang berkomunikasi ini juga memperlihatkan perasaan yang mereka rasakan dan maksudnya jujur terhadap aku ini butuh beras misalnya, aku butuh bahan pokok ini, bahan pokok itu. Dalam poin needs ini dibutuhkan keterbukaan, jujur juga diperlukan. Jadi poin ini yang diperlukan itu jujur dan terbuka. Harus berani, maksudnya harus berani untuk jujur dan terbuka, ngomong apa adanya, aku butuh ini, aku butuh itu, begitu. Untuk poin yang keempat ada request, di mana saat berbicara harus terbuka dalam memaparkan harapan-harapan yang menjadi kebutuhannya, namun harus tetap menggunakan bahasa yang baik. Jadi kalau istilahnya itu kalau kita berharap itu harus menggunakan bahasa yang baik, kan juga tidak etis kalau kita itu berharap tetapi bahasa yang kita gunakan kasar. Jadi kayak pihak lawan bicara kita juga merasa kok orang ini begini, padahal dia ini sedang berharap, dia butuh sesuatu. Kenapa omongan yang dia katakan justru kasar gitu. Setelah melakukan 4 model tadi, yang ada observasi, feeling, needs, dan request, itu selanjutnya kita akan membahas mengenai titik fokus dari komunikasi anti kekerasan. Yang pertama ada self-empathy, yakni berempati pada diri sendiri sehingga mampu membangun empati pada orang lain. Jadi itu kita pupuk empati kita sendiri, kita bangun empati kita secara perlahan demi perlahan. Maksudnya nggak, kita mulai dari diri kita sendiri, begitu. Yang kedua ada self-expression, yakni pernyataan diri secara jujur. Maksudnya itu kita harus jujur terhadap diri sendiri sebelum jujur kepada orang lain. Kan juga gimana ya, kita yang memiliki badan, tetapi kalau kita bohong terhadap diri sendiri kan juga agaknya kurang etis toh gitu. Yang ketiga ada empathy for others, yakni berempati kepada orang lain. Jadi ini titik fokus ini tuh bertahap. Yang pertama itu kita membangun empati kepada diri sendiri, kemudian dilanjutkan dengan jujur terhadap diri sendiri dulu, baru kepada orang lain. Nah, setelah kedua tahapan tersebut terlaksana, baru kita bisa berempati kepada orang lain. Maksudnya itu kalau kita nggak memupuk empati pada diri kita sendiri, jadi kayak kesannya empati kepada orang lain nggak benar-benar tulus, maksudnya nggak benar-benar dilakukan dengan hati gitu. Karena kan tadi yang kita bicarakan masih berhubungan dengan memberi dari hati, tulus, ikhlas, begitu. Empati juga kan kayak merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi ya itu tadi bertahap, dimulai dari diri sendiri dulu, jujur kepada diri sendiri dan terbuka kepada diri sendiri, dan kemudian baru berempati kepada orang lain. Selanjutnya, poin materi selanjutnya yaitu komunikasi yang menghalangi kasih sayang. Menurut Johan Galtung dan Jamil Salmi, tindak tutur kekerasan komunikasi atau kekerasan verbal dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yakni tindak tutur kekerasan tidak langsung, tindak tutur kekerasan langsung, tindak tutur kekerasan represif, dan tindak tutur kekerasan alienatif.
Pada tindak tutur kekerasan tidak langsung ini maksudnya memerlukan perantara. Jadi kekerasan yang terjadi ini kayak butuh media sebelum sampai ke pihak lain, seperti fitnah, seperti stigmatisasi, seperti stereotip, gitu. Yang kedua ada tindak tutur kekerasan langsung. Ya, langsung kayak langsung menimpa korban gitu. Seperti membentak, memaki, mencerca, mengejek, menghina, mempermalukan, mengolok-olok. Gitu. Yang ketiga yaitu tindak tutur kekerasan represif. Yakni tindak tutur yang menekan atau mengintimidasi korban. Seperti memaksa, memprovokasi, menakut-nakuti, membentak, memarahi, meneror. Yang keempat ada tindak tutur kekerasan alienatif. Yakni tindakan ini itu maksudnya tindak tutur kekerasan alienatif ini maksudnya bertujuan untuk mengasingkan korban dari komunitasnya, mengucilkan, begitu. Dampak dari kekerasan verbal ini juga ternyata berbahaya karena bisa menyerang kondisi psikis yang bisa mengakibatkan takut, minder, kecewa, sedih, rendahnya percaya diri, dan gangguan-gangguan psikologis lainnya. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kekerasan komunikasi yang menghalangi kasih sayang. Yang pertama ada menggunakan kata-kata yang menggambarkan kekerasan. Seperti begini, contohnya. Senggol bacok. Dilarang kencing kecuali anjing. Terus kayak gitu. Ini itu sebenarnya kalimat-kalimat yang disengaja gitu. Maksudnya kayak disengaja ditulis oleh pihak A, oknum tertentu gitu. Dan sifatnya itu ambigu dan terkesan merendahkan salah satu pihak yang diajak komunikasi. Gitu. Namun, terkadang kalimat-kalimat seperti itu justru diwajarkan dan dianggap lumrah oleh masyarakat. Yang kedua ada labeling terhadap orang lain, penamaan atau memberi label. Ini bisa saja dilakukan oleh sesama teman sebaya ataupun orang yang lebih tinggi jabatannya kepada orang yang lebih rendah jabatannya, atau musuh sekalipun juga bisa melakukan penamaan seperti itu. Misalnya penamaan seperti buncel, cungkring, gendut, pendek, atau gimana gitu, atau yang sejenisnya lah ya. Mungkin bagi sebagian masyarakat ini termasuk candaan saja. Hanya saja kan kultur kita sebenarnya masih menganut timur kan ya. Jadi nama adalah doa itu sebenarnya juga masih melekat di masyarakat. Walaupun memang penamaan tersebut dianggap sebagai bahan candaan saja. Gitu. Nah, bentuk kekerasan selanjutnya yaitu kekerasan verbal yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Misalnya cara berkomunikasi orang tua ini kepada anak yang kurang baik, seperti berteriak, mengancam, membentak, menakuti. Kayak misalnya salah mengerjakan PR, dan ketika mengajarinya justru dibentak-bentak, itu kan juga komunikasi yang kurang baik kan. Jadi kayak menghalangi kasih sayang begitu. Sehingga kan tindakan orang tua tersebut juga bisa berakibat pada psikis anak. Jadi anak kayak cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya.
mereka jadi mempraktekkan kekerasan tersebut terhadap orang-orang di sekitarnya, kayak jadi bicaranya membentak-bentak, kayak menyalahkan, mengancam, berteriak, inilah, itulah, dan sebagainya. Yang keempat atau terakhir yaitu adanya perbedaan budaya. Interaksi budaya yang terjadi ketika ada orang yang berbeda daerah bertemu. Dan misal si A, si B, si A dari Jawa, si B dari Sumatera. Si A ingin bicara mengenai logat orang Medan. Hanya saja kadang ketika baru pertama kali belajar itu justru malah dibully. Karena kok logatmu gini toh? Kayak gitu. Jadi bahan lelucon lah ya istilahnya. Karena salah pengucapan atau istilahnya itu salah gitu. Kadang juga ada yang kayak kasus serupa tetapi terjadi pada orang dengan rentang usia yang terbilang cukup jauh. Itu bisa saja terjadi seperti itu, dan itu termasuk kekerasan komunikasi yang menghalangi kasih sayang gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan di grup kelas. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.